Hai semuanya, jumpa lagi di sesi kelas online Film Merah dan hari ini kita akan membahas tentang gambar suasana. Di sesi pertama ini kita akan membahas tentang basic-basic dan dasar apa saja yang harus kita ketahui tentang gambar suasana. Bagaimana kelanjutannya? Ikutin terus. Oke, kita akan bahas tentang gambar suasana. Untuk gambar suasana, kita harus mengetahui dulu apa itu gambar suasana. Ya. Jadi sebelum kita masuk pada bagaimana cara menggambarnya, kita harus mengetahui teori dasar daripada gambar suasana. Oke, hal yang harus kita ketahui tentang gambar suasana. Gambar suasana adalah gambar yang menceritakan tentang suatu situasi, kejadian pada tempat dan waktu tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jadi di gambar suasana tentunya melibatkan banyak hal. Apa saja yang pasti dilibatkan dalam gambar suasana? Yang pertama adalah 5W plus 1H. Jadi gambar suasana itu simpelnya adalah seperti teman-teman membuat sebuah film. Dan ketika teman-teman direct sebuah film, maka teman-teman harus mengetahui dulu alur ceritanya seperti apa, dan pemerannya seperti apa, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan apa yang terjadi pada sebuah film tersebut. Dan itu sama persis dengan gambar suasana. Jadi kita harus mengetahui dulu dasar-dasar pada gambar suasana. Oke? Kita breakdown ya teman-teman. Oke. Untuk yang pertama, what. Jadi sebelum teman-teman menggambar suasana, teman-teman harus tahu dulu elemen-elemen apa yang harus ada pada gambar teman-teman sehingga teman-teman tidak kesulitan dalam menggambarnya. Elemen yang pertama adalah what. Apa saja benda yang akan masuk ke dalam gambar teman-teman, entah itu mulai dari vas bunga atau mobil atau rumah atau kucing atau apapun, pokoknya semua hal yang akan masuk, item-item semua yang akan masuk pada gambar teman-teman itu harus teman-teman perhitungkan di awal. Jadi teman-teman sudah harus menyelesaikan dulu semua blueprint ya tentang gambar suasana itu di dalam kepala teman-teman dulu. Oke, what-nya kita harus dapat dulu. Yang kedua, who. Who ini cukup penting ya teman-teman ya, karena inilah yang akan menjadikan gambar suasana teman-teman itu memiliki cerita yang kuat atau tidak. Jadi ketika kita ngomong who, bukan hanya tentang orang, tapi kita juga menceritakan tentang penokohan di sini. Oke, kita membicarakan tentang penokohan dan juga sudut pandang. Jika teman-teman menonton film ya, teman-teman di situ teman-teman bisa mengetahui bahwa dalam sebuah film itu ada orang yang menjadi karakter utamanya, ada yang menjadi karakter sampingannya, dan itu memiliki perbedaan yang sangat penting dan keduanya memiliki peran masing-masing. Oke, apa yang terjadi jika teman-teman menggambar suatu gambar suasana yang semuanya terdiri dari orang-orang yang tidak ada peran utamanya, maka gambar itu akan terasa sangat monoton. Dan juga jika teman-teman membuat sebuah gambar suasana yang isinya semua orang adalah orang-orang yang menjadikan karakter utama, juga tetap menjadi sebuah gambar yang monoton. Jadi teman-teman harus memiliki sebuah aksen, memiliki sebuah titik fokus yang menjadi acuan orang-orang untuk mengetahui bahwa di sini ada hal yang utama untuk diperhatikan. Oke. Tentang penokohan kita harus memiliki hal yang pertama adalah karakter utama, kita memiliki juga karakter sampingan. Selain itu kita harus mengetahui tentang sudut pandang penokohan. Oke. Jika teman-teman belajar tentang di bahasa Indonesia, itu biasanya kita membagi menjadi 3 hal, 3 penokohan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah orang pertama, pelaku utama. Yang kedua adalah orang pertama, pelaku sampingan. Yang ketiga adalah orang ketiga serba tahu. Oke. Ini penting sekali untuk teman-teman pahami ya. Jadi ketika teman-teman menggambar suasana, teman-teman harus mengetahui tentang sudut pandang penokohan ini. Jadi jika teman-teman membuat sebuah gambar, lalu teman-teman memutuskan bahwa karakter utama di sini harus menempati pelaku utama, maka karakter utama di situ adalah orang yang menjadi pelaku utama dalam sebuah kejadian atau sebuah situasi tertentu. Misalkan jika teman-teman melihat film Harry Potter, jadi Harry Potter itu kalau misalkan teman-teman lihat, Harry itu adalah karakter utamanya, dan ketika dia melawan Voldemort, maka kita bisa mengatakan bahwa itu adalah orang pertama, pelaku utama, karena dia yang sedang melakukan interaksi dengan Voldemort pada saat itu.
Jadi ketika teman-teman melihat di situasi lain, misalkan karakter sampingan seperti Draco Malfoy sedang berbicara dengan Lord Voldemort, maka teman-teman bisa menganggap itu sebagai bukan orang pertama karena dia adalah karakter sampingannya. Lalu apa yang terjadi jika misalkan ada karakter sampingan sedang berdialog dengan karakter sampingan dan tidak ada karakter utama sama sekali di sana, maka kita bisa mengatakan itu adalah orang ketiga serba tahu, ya. Bagaimana jika kita ingin membuat orang pertama menjadi pelaku sampingan? Simple. Jadi ada seorang karakter utama yang melihat suatu kejadian tapi dilakukan oleh karakter lain. Misalkan dalam hal ini Harry Potter melihat Draco Malfoy sedang berbicara dengan Severus Snape. Maka di situ teman-teman bisa mengetahui bahwa Harry Potter bukanlah orang yang sedang melakukan kegiatan utama, tapi dia adalah orang yang sedang melihat orang lain melakukan kegiatan utama, sedangkan dia adalah karakter utama. Dan ini penting sekali teman-teman ketika gambar. Kenapa penting? Kita akan bahas sekarang. Oke, kita akan masuk ke implementasinya teman-teman. Jika kita membahas tentang orang pertama pelaku utama, dan ini adalah bidang gambarnya. Misalkan teman-teman, saya ingin membuat sebuah gambar di mana ada orang yang sedang ingin memukul saya. Jadi karakter utamanya adalah saya dan saya ingin dipukul oleh orang lain. Mungkin kita sedang terlibat dalam sebuah perkelahian. Bagaimana caranya? Pertama-tama harus ada kita di dalam kertas ini, karena kita adalah orang pertamanya dan harus ada sesuatu yang mendeskripsikan bahwa ada kita di sini. Jika saya sedang melihat ada orang lain sedang memukul saya, maka yang terlihat itu ada dalam kamera sudut pandang mata saya. Maka di sini yang akan terlihat adalah bagian tubuh saya, dan saya tidak bisa melihat diri saya sendiri kecuali bagian tubuh saya. Lihat, misalkan di sini ada tangan ya. Oke, misalkan di sini ada tangan saya. Oke. Ini akan cukup menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan saya pribadi, karena dia berdekatan dengan diri saya sendiri. Terus juga saya sendiri tidak ada di sini. Lalu gimana caranya memperkuat bahwa ini adalah karakter utamanya? Jika di sini ada orang yang sedang ingin memukul, ya teman-teman ya. Maka dia harus menghadap pada arah kamera, karena kamera ini adalah orang yang menjadi karakter utamanya teman-teman. Misalkan ini adalah baju yang ditarik ya. Lalu misalkan orang ini dengan pakaian SMA misalkan teman-teman, mungkin saya terlibat perkelahian dengan teman SMA. Oke. Lalu di sini dia sedang melakukan posisi ancang-ancang untuk memukul orang yang ada di depannya, yaitu kita ya sebagai karakter utamanya. Oke teman-teman, di dalam pengambilan sudut pandang seperti ini memiliki kekuatan tersendiri teman-teman, yaitu adalah apa? Di sini memiliki kekuatan seolah-olah semua pemerhati karya ini memiliki ikut campur dalam karya ini, karena dia menjadi orang pertama di sini. Jadi dia bisa merasakan langsung feel-nya. Seperti halnya teman-teman nonton film horor, misalkan teman-teman melihat Pennywise, It ya. Dia ingin mengejar karakter utamanya tapi diambil dari first person kamera, itu akan lebih menegangkan dibandingkan dari kamera diambil dari angle non first person. Oke, jadi ini menjadi elemen penting ketika teman-teman menggambar suasana. Oke, ini adalah orang pertama pelaku utama. Oke, bagaimana dengan orang pertama pelaku sampingan? Oke, teman-teman lihat di sini misalkan ada orang yang ingin berkelahi ya, teman-teman.
misalkan di sini ada orang yang tadi ingin berkelahi. Lalu di sini ada karakter lain teman-teman selain diri teman-teman. Misalkan ya bajunya diambil misalkan teman-teman oleh dia. Dan karena dia terintimidasi, misalkan tangannya mencoba untuk menghentikan serangan dari orang tersebut ya teman-teman. Misalkan terus badannya mencoba untuk menjauh ya misalkan. Oke, di sini kita bisa mendapatkan impresi bahwa di sini sedang ada pihak yang sedang berkelahi, bertikai ya. Lalu misalkan teman-teman, gimana caranya membuat orang pertama pelaku utama? Caranya adalah teman-teman tambahkan di sini. Yaitu adalah ya karakter dari tubuh teman-teman. Misalkan di sini ada tangan teman-teman ya, mencoba untuk melerai. Misalkan teman-teman adalah pihak yang mencoba untuk melerai. Dan teman-teman adalah karakter utama dalam soal misalkan. Maka di sini teman-teman akan menjadi karakter utama, tapi menjadi pihak sampingan. Jadi bukan menjadi pihak yang menjadi fokus utama pada hal ini ya teman-teman. Dan ini akan membuat orang-orang memahami bahwa karakter utama pada saat ini tidak sedang melakukan sebuah kegiatan yang menjadi fokus utama. Oke, lalu bagaimana untuk menjadi sudut pandang orang ketiga serba tahu? Ya sederhana saja teman-teman. Tinggal saya hilangin posisi ini. Maka posisi ini akan menunjukkan bahwa orang ketiga serba tahu. Jadi ada orang yang sedang melakukan sebuah tindakan, tapi di situ tidak ada karakter utama yang berada dalam soal. Atau misalkan karakter utamanya ada di dalam gambar ini, tapi kamera diambil dari angle selain itu. Maka tidak bisa kita katakan bahwa di sini orang pertama pelaku utama atau orang pertama pelaku sampingan. Maka sudah pasti menjadi orang ketiga serba tahu. Nah, saran dari kami teman-teman untuk menghindari penggunaan point of view orang ketiga serba tahu dan mencoba untuk fokuskan pada penggunaan orang pertama pelaku utama atau orang pertama pelaku sampingan. Itu bisa memberikan efek yang lebih baik pada gambar teman-teman. Oke, mungkin ini untuk pembahasan tentang who-nya. Kalau misalkan kita lanjutkan untuk pembahasan tentang tadi ada what, who, ada sekarang kita lanjutkan where. Latar tempat ini penting ya teman-teman, entah itu di airport, entah itu di warung kopi, segala macam. Ini sangat mendukung sekali teman-teman pada gambar suasana. Tapi tolong diingat bahwa latar tempat bukanlah fokus utama dalam gambar suasana. Oke, jadi dalam gambar suasana yang menjadi fokus utama adalah gambar orang atau gambar karakter yang menceritakan kejadian tersebut, bukan tempatnya. Jadi jangan terjebak dalam pembuatan tempat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi fokuskan untuk menggambar orangnya terlebih dahulu atau karakternya terlebih dahulu. Oke? Lalu latar waktu when ini adalah cukup krusial ya teman-teman. Jika teman-teman ini membuat gambar suasana memiliki latar waktu pagi, siang, sore atau malam, tolong hindari penggunaan gambar matahari, penggunaan gambar jam, penggunaan gambar bulan atau bintang. Cobalah untuk menggunakan elemen-elemen yang berada di sekitarnya. Misalkan, jika suasananya adalah gambarkan suasana di pinggir jalan pada malam hari, maka teman-teman jangan membuat bulan, jangan membuat bintang. Untuk mempermudah teman-teman dan membuat gambar lebih menarik, coba teman-teman mencari elemen apa yang ada pada malam hari. Misalkan pecel lele atau warung tenda biru. Maka itu akan menggambarkan bahwa oke, jika ada pecel lele, ada warung tenda biru, berarti suasananya sudah menuju malam. Jadi mendeskripsikan waktu itu cukup sulit ya teman-teman. Jadi ini harus diperhatikan. Jika kita ingin menggambarkan waktu siang hari, apa yang harus kita gambarkan siang hari di pinggir jalan? Teman-teman bisa menggambarkan di pinggir jalan itu ada anak SD misalkan teman-teman. Ya. Misalkan ada anak SD, kita coba. Ini kan ada anak SD pulang sekolah.
Gimana caranya kita menggambarkan pulang sekolah? Pertama mungkin topinya sudah dibalik ya teman-teman, karena dia sudah selesai sekolah, tidak perlu datang sekolah lagi, jadi pakaian tidak harus rapi ya. Jadi kita bisa bikin anak ini cukup berantakan ya. Mungkin kerahnya sudah diangkat. Lalu mungkin kita bisa bikin dasinya sudah agak melorot ya teman-teman gitu ya. Terus kita bisa bikin juga tasnya agak dijatuhkan, bajunya dikeluarkan teman-teman, jadi kita bisa menunjukkan oh ini sudah tidak harus terpaku pada aturan sekolah lagi, berarti sudah pulang sekolah. Dan juga kita bisa bikin untuk menggambarkan dia siang hari, panas ya teman-teman. Kalau siang hari biasanya kalau misalkan kita siang-siang itu panas, kita akan beli minuman dingin ya teman-teman. Biasanya kita bisa bikin ada minuman dingin dengan sedotan. Ini akan cukup mendeskripsikan bahwa oh waktunya sudah siang dan anak ini sudah pulang sekolah. Dan juga kita bisa tambahkan di pinggir jalan mungkin ada banyak tukang jualan minuman dingin ya, seperti es kelapa atau segala macam, untuk memperkuat bahwa ini adalah impresi pada siang hari. Oke, bagian pada when ini cukup krusial, jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan baik-baik. Oke, selain when ada lagi yaitu why. Jadi teman-teman harus bisa menggambarkan bahwa suatu gambar itu memang memiliki suatu kejadian, dan kira-kira apa alasannya, kenapa bisa terjadi suatu perselisihan tersebut. Misalkan ada orang berdemo, berarti alasannya adalah sebuah kebijakan yang didemokan pada saat itu. Terus apakah ada suatu kejadian misalkan perkelahian atau seperti apa, maka harus terlihat kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Lalu how, bagaimana sesuatu itu terjadi, teman-teman bisa menggambarkan situasinya secarut marut apa atau menegangkan apa pada gambar suasana ini. Jadi itulah tadi teman-teman untuk membahas tentang 5W1H. Ini adalah basic teori pada gambar suasana. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dan coba dilatih terus di rumah. Oke, kita akan berlanjut ke materi berikutnya di sesi berikutnya. See you next session.